Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai eksperimen emosi. Emosi adalah keadaan fisiologis dan psikologis kompleks yang muncul sebagai respon terhadap peristiwa atau situasi tertentu yang mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku. Komponen dari emosi ada komponen kognitif, fisiologis, dan behavior atau perilaku. Fungsinya sebagai perangsang perilaku, pengatur stimulus dari interaksi sosial, peringatan waspada tubuh, dan sebagai memori untuk tubuh kita. Berikutnya, kita bahas teori tentang emosi. Yang pertama, ada teori James Lange. Teori ini berpendapat bahwa emosi adalah hasil dari persepsi kita dari reaksi fisiologis tubuh terhadap rangsangan. Artinya, seseorang bisa merasa takut karena ia merasakan detak jantungnya meningkat atau tangannya yang gemetar. Yang kedua, ada teori Cannon-Bart. Teori ini menjelaskan bahwa emosi terbentuk ketika talamus mengirim sinyal stimulus secara bersamaan ke korteks untuk membentuk kesadaran emosi dan ke ANS atau ke Autonomic Neural System untuk membentuk respon fisiologis. Jadi, teori ini menjelaskan aktivitas otak emosional maupun respon tubuh akan muncul secara bersamaan ketika seseorang mengalami rangsangan emosional. Namun, keduanya tidak bergantung satu sama lain dan tidak ada hubungan sebab akibatnya. Yang ketiga, ada sector to factor teori yang menjelaskan bahwa emosi terbentuk berdasarkan dua faktor, yaitu rangsangan dan interpretasi terhadap rangsangan tersebut untuk membentuk kesadaran emosi. Pada teori ini ditambahkan unsur kognitif dan menyatakan bahwa emosi terjadi karena kombinasi dari rangsangan fisiologis dan penilaian kognitif terhadap situasi tersebut. Menurut teori ini, jika ada dua orang diberikan rangsangan yang sama, mereka bisa merasakan emosi yang berbeda, tergantung pada bagaimana mereka menafsirkan situasi tersebut secara kognitif. Hal ini juga dipengaruhi oleh konteks dan penilaian subjektif mereka terhadap situasi tersebut. Berikut ini adalah gambaran perbedaan tiga teori emosi dengan common sense. Setelah ini kita simak yuk video eksperimennya. Gak lucu. Jangan lupa lipetin kursinya. Iya dong. Ini sih Kak, suka coklat nggak? Lebih coklat. Sekarang kan gini boleh? Nggak apa-apa. Sama jajan suka biskuit? Ada biskuit. Semangat ya Kak? Semangat. Iya. Iya. Halo Kak, kakaknya kan FIB ya? Bukan, Mana Kak? vokasi. Aku kayak kenal kakak deh. Kakaknya temennya si Rifki nggak sih? Bukan kok. Rifki siapa? Nggak tahu. Oh bukan ya? Bukan.
Nah, setelah melihat eksperimen tadi, dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara proses fisiologis, aktivitas otak, dan perilaku tampak. Dengan demikian, penerapan teori emosi dalam eksperimen dapat memperkuat pemahaman bahwa emosi bukan hanya lahir dari reaksi fisiologis saja ataupun pemikiran otak saja, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks dan penilaian subjektif individu. Hal tersebut menjadikan teori Schechter sebagai model relevan dan fleksibel sesuai pada penerapannya pada pola kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.